Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini renungan firman Tuhan berjudul Pengaruh Orang Percaya yang Memberikan Kesaksian Hidup. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 20 ayat 24-25. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Tentu kita sudah sering mendengar tentang Thomas, yaitu salah satu murid Yesus yang terkenal dengan ketidakpercayaannya, atau disebut skeptis, yaitu tipe orang yang ragu-ragu dan tidak mudah percaya sebelum melihat bukti nyata dengan mata kepalanya sendiri. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa sebelum Thomas melihat bekas paku pada tangan Yesus dan mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu dan pada lambung Yesus, sekali-kali Thomas tidak akan pernah percaya. Dalam dunia psikologi, kira-kira Thomas ini masuk dalam golongan orang yang memiliki kepribadian melankolis, yaitu orang yang perfeksionis, menuntut kesempurnaan, pesimis, kurang percaya, serius, suka menyendiri, mudah merasa bersalah, murung, suka curiga dan tertekan. Namun kita akan melihat sebuah perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan Thomas setelah ia mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, yaitu yang pertama, Thomas menjadi orang yang sangat berani. Dalam Yohanes 11 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, 'Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia.'" Ini adalah kisah Yesus ketika akan kembali ke Betania di daerah Yudea untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Murid-murid memperingatkan supaya Yesus tidak pergi karena orang-orang di sana sangat membenci Yesus. Tetapi Yesus menegaskan untuk tetap pergi selagi masih ada waktu. Dan Thomas malah sebaliknya. Justru ia mendukung Yesus dan menyatakan kesiapannya untuk mati bersama Yesus. Sungguh suatu keberanian yang sangat luar biasa setelah Thomas mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan hal yang kedua, Thomas suka mencari kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya sebelum kematiannya, Yesus berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Bapanya untuk menyediakan dan mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Dan Yesus akan datang kembali untuk menjemput mereka dan membawanya ke rumah Bapanya supaya mereka selalu bisa bersama-sama dengan Dia. Rasa ingin tahu Thomas telah membuat kita tahu dengan jelas bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Ya, Yesus sendiri telah mengukuhkan dirinya sebagai satu-satu jalan menuju ke surga. Hal yang ketiga, kita melihat makna perjumpaan pribadi Thomas dengan Yesus. Perjumpaan secara pribadi Thomas dengan Yesus telah membuat Thomas memiliki sebuah kekuatan dan stamina yang luar biasa. Dari seorang yang skeptis, Thomas telah berubah menjadi raksasa iman, bahkan mendapatkan hak istimewa untuk mati bagi Yesus sebagai martir. Sejarah mencatat bahwa Thomas menjadi rasul yang paling jauh memberitakan Injil. Fakta menyebutkan Thomas melakukan penyebaran Injil ke wilayah timur. Mula-mula Thomas mengabarkan Injil ke Suria dan Persia, kemudian meneruskan ke India Barat, sampai akhirnya mencapai India Selatan. Selama 20 tahun, mulai dari 52 Masehi sampai 72 Masehi, tercatat ada 7,5 gereja yang telah didirikan oleh Thomas. Dan akhirnya Thomas mati dengan cara disiksa, dipanah dan ditombak dengan keji karena Injil. Thomas dimakamkan di India sebagai seorang martir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Thomas telah memberikan contoh kepada kita semua. Siapapun kita hari ini,
Jika kita telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka Yesus sanggup mengubahkan, memakai hidup kita menjadi alat Tuhan yang berpengaruh untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Pastikan kita adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.